alladzi la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Hadirin wa hadirat, aidin aidat rahimana wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang berkat ridho serta hidayahnya Allah masih memperkenankan kita untuk dapat sama-sama merasakan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah sampai pada saat sekarang ini kita masih bisa untuk mengikhlaskan niat, meringankan langkah, datang dari manapun kita berasal hingga sampai ke tempat yang mulia ini dalam rangka dan tujuan yang sama, yang ingin menunaikan salah satu ibadah yang diamanahkan kepada kita, yakni mendirikan ibadah salat Idul Fitri. Tentunya menjadi doa dan harapan kita bahwa sekian banyak amalan ibadah yang dapat kita laksanakan, yang mampu kita tunaikan adalah mudah-mudahan menjadi amal-amal ibadah yang diridhoi dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sekalian ummah, pembawa risalah yang hak, yaitu dinul Islam, yang insya Allah kita akan meyakini bahwa Islam adalah jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan, baik ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat, aidin aidat rahimana wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk mengajak diri kami pribadi khususnya dan umumnya kita sekalian untuk mencoba mentafakuri sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sebagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sebuah tema yang kami coba sajikan ke tengah-tengah kita, yaitu Ramadan telah pergi dan lewat, lantas apa yang akan kita dapat? Hadirin wal hadirat, aidin aidat rahimana wa rahimakumullah. Pada pagi yang penuh berkah ini, kita berkumpul di tempat ini dengan hati yang gembira. Yang hal ini tentunya dikarenakan kita memahami bahwa pada saat ini ada disebutkan bahwa hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, hari kebahagiaan bagi seluruh umat Islam. Yang ini terkait dengan kita berbahagia dikarenakan telah mampu untuk menunaikan kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah saum selama 1 bulan penuh di Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi ini. Akan tetapi di balik kegembiraan tersebut ada sebuah pertanyaan besar yang tertuju kepada masing-masing kita. Pertanyaan besar tersebut adalah, Ramadan telah pergi, Ramadan telah berlalu, Ramadan telah lewat, lantas kira-kira apa yang kita dapat? Pertanyaan ini adalah
buah dari peringatan Rasulullah SAW yang beliau pernah menyampaikan pengingat tentang hal ini 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, kam min sha'imi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Dalam hadis yang lain disebutkan rubba sha'imi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak di antara orang-orang yang melaksanakan saum, namun dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dari apa yang dinyatakan Rasulullah SAW ini, tentunya nampak jelas bagi kita bahwa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya adalah bukan dikarenakan umatnya apakah nanti akan mendapatkan Ramadan yang akan datang, umatnya apakah akan sampai bertemu kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Bukan tentang itu. Tapi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tersebut lebih kepada menunjukkan kekhawatiran beliau bahwa umat beliau satu saat bisa kembali mendapati Ramadan hadir ke hadapannya, namun yang beliau khawatirkan adalah umatnya tersebut tidak mampu untuk meraih dan mendapatkan sesuatu dari Ramadan yang dia ada di dalam. Barangkali sama dengan keadaan kita pada saat sekarang ini, yang kita telah menjalankan Ramadan 1 bulan penuh di tahun ini. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan yang kita jalani. Padahal ada sebuah isyarat dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, yang isyarat ini adalah setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa ada 2 hal utama yang diharapkan kita mampu untuk meraih atau mendapatkan dari Ramadan itu sendiri. Ada 2 hal utama yang diharapkan dari Ramadan ke Ramadan yang kita berada di dalamnya, kita mampu untuk mendapatkannya. Apa 2 hal utama itu? 2 hal utama itu adalah keberkahan Ramadan dan kebaikan-kebaikan Ramadan. Hal ini diasyarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yakni beliau menyatakan, ayyuhan nas qad adzallakum syahrun azimun wa syahrun mubarakun. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung dan bulan yang berkah. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya Ramadan, salah satu dari 2 hal utamanya adalah terdapat keberkahan di dalam Ramadan itu sendiri. Kemudian hal yang keduanya adalah terdapat sekian banyak kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan, yang dalam lanjutan hadis ini Rasul menyampaikan kebaikan-kebaikan tersebut. Kebaikan yang pertama di Ramadan adalah Rasul menyatakan, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahri. Ramadan adalah 1 bulan di mana di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan lainnya. Yang hal ini tidak akan kita dapatkan di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Yang oleh karenanya diharapkan bagi kita adalah kita merupakan
hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Rasulullah SAW yang berhak atau yang mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini. Kemudian kebaikan yang kedua terkait dengan Ramadan, Rasul menyatakan, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamal lailihi tatawwu'an. Yang Allah menjadikan saum di Ramadan adalah merupakan saum yang hukumnya diwajibkan. Yang ini berbeda dengan saum-saum yang kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Karena saum yang kita laksanakan di bulan yang lain itu status hukumnya adalah saum yang sunnah. Dan juga pembeda di Ramadan adalah Rasulullah SAW menggandengkan antara saum yang kita lakukan pada waktu siang hari dengan qiyamul lail yang kita lakukan di malam hari ini. Yang terdapat penyebutan khusus terhadap saum dan qiyam tersebut. Terhadap saum disebut qiyamul Ramadan, dan terhadap sholat malamnya disebut qiyamul Ramadan. Itulah mengapa Rasulullah SAW memesankan dalam sebuah hadis, man shoma Ramadana wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dan qiyamul Ramadan dasarnya karena iman dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang dia lakukan pada saat yang lalu. Yang hal ini tidak kemudian beliau sebutkan untuk saum dan qiyamul lail di bulan-bulan selain Ramadan. Kemudian kebaikan yang berikutnya dari Ramadan, Rasul menyatakan, man kana bi faslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Di Ramadan kebaikan yang berikutnya Rasul nyatakan adalah siapa yang melaksanakan perbuatan baik apapun di Ramadan, maka Allah akan mengganjarnya dengan pahala yang setara dengan perbuatan wajib yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Apapun perbuatan baik di Ramadan, ganjarannya adalah setara dengan perbuatan wajib di bulan-bulan yang lain. Yang demikian pula ketika kita melaksanakan amalan baik yang hukumnya wajib di Ramadan, ganjarannya adalah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat setara dengan kewajiban yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Yang ini berarti kebaikan Ramadan adalah menurut Rasulullah SAW, Allah mengganti amal baik apapun yang kita lakukan sehingga itu tidak menjadi amal yang sia-sia dengan pahala yang Allah akan berikan. Hadirin iman rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan yang berikutnya di Ramadan, Rasul menyatakan yang namanya Ramadan adalah syahrul sabar, bulannya kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannah, kata Rasulullah. Dan siapa yang mampu bersabar di Ramadan, maka ganjarannya adalah syurga. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa maaf, ada jalan pintas bagi kita yang memang menghendaki untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengkhususkan diri bersungguh-sungguh sabar di dalam bulan Ramadan yang kita jalani. Dan ternyata memang benar adanya bahwa Ramadan adalah merupakan bulan yang kita dilatih kesabaran di dalamnya. Contoh misalkan di bulan-bulan yang lain kita boleh makan dan minum serta bercampur dengan suami istri kapanpun dan dimanapun. Namun ketika kita masuk di Ramadan, maka yang harus kita lakukan adalah kita berkenan untuk menahannya terlebih dahulu, mulai terbit fajar sampai terbenam mata. Yang kalau itu mampu kita lakukan, berarti kita telah mewujudkan diri merupakan orang-orang yang mampu bersabar
dan sabarnya kita di Ramadan, insya Allah tawabuhu al-jannah, ganjaran balasannya adalah surga. Kemudian kebaikan yang berikutnya dari Ramadan, Rasul menyatakan yang namanya Ramadan adalah syahrul muasah, bulan yang penuh dengan kepedulian terhadap sesama, bulan yang penuh dengan berkasih sayang terhadap sesama, sehingga praktek peduli kita terhadap sesama diantaranya adalah man fattara sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa lahu ajrun mislu ajri fa'ilihi bi ghairi an yanqusa bihi. Siapa yang mampu untuk memberikan makanan pembuka bagi orang yang berpuasa ketika Ramadan, maka dia berhak mendapatkan 3 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia akan diampuni dosanya, maghfiratan lidzunubi. Yang kedua, dia akan diselamatkan dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan pahala setara dengan pahala orang yang berpuasa yang dia memberikan makanan pembuka untuknya. Jadi satu amalannya yaitu memberikan makanan pembuka untuk saudara yang berpuasa, tapi Allah balas dengan 3 ganjarannya. Diampuni dosa, dibebaskan dari siksa api neraka, kemudian diberikan pahala setara dengan pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Rasul menyatakan di Ramadan yazdadu fi rizqil mu'min, Allah menambah padanya rizkinya bagi orang-orang yang beriman. Hadirin iman rahimana wa rahimakumullah. Hal ini tentunya adalah merupakan sesuatu yang memang realistis dan ternyata benar adanya, bahwa di Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki tambahannya bagi orang-orang yang beriman. Jika kita mencari bukti, satu yang ingin kami sebutkan saja, misalkan bagi kita yang berstatuskan sebagai seorang karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi, di tempat kita bekerja, ketika masuk di bulan Ramadan, ada yang sudah ditetapkan sebagai programnya, yaitu akan diberikan yang disebut dengan tunjangan hari raya. Yang itu tidak kita temui di bulan-bulan yang lain, hanya di Ramadan. Yang ini menunjukkan bahwa benar adanya pernyataan Rasul, yazdadu fihi rizq, Allah tambah padanya rizki di bulan Ramadan. Hadirin hadirat aidin aidat rahimah rahimakumullah. Yang kemudian patut untuk kita perhatikan adalah pertanyaan dari tema yang kami coba sampaikan. Ramadan pergi, Ramadan lewat, lantas apa yang kita dapat? Jawabannya adalah diharapkan kita mampu mendapatkan 2 hal utama ini. Kita mampu mendapatkan keberkahan Ramadan dan kita mampu mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Yang hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ada caranya untuk mendapatkan kedua hal utama itu. Dalam hadis tersebut, di awal hadis Rasulullah SAW menyatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, yang seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita bahwa keberkahan dan kebaikan-kebaikan Ramadan secara peruntukan itu adalah untuk semua manusia. Namun pertanyaannya, apakah semua manusia itu dapat mendapatkannya? Ternyata jawabannya adalah tidak. Hal itu dikarenakan Rasul berisyarat di dalam akhir hadis tersebut, yaitu lil mu'minin, itu hanya bisa didapat bagi orang-orang yang memiliki iman dalam diri. Hal ini bersesuaian dengan ayat yang mensyariatkan ibadah saum di bulan Ramadan, yakni surah Al-Baqarah ayat 183, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, mengamanahkan
kewajiban ibadah saum di Ramadan yang merupakan ibadah yang mulia, terlebih dahulu Allah ingin memastikan apakah ada keimanan dalam diri orang yang akan melaksanakan. Itulah mengapa di awal ayat Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baru kemudian kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah. Yang hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dua hal utama yang tadi Rasulullah isyaratkan, yaitu keberkahan dan kebaikan-kebaikan Ramadan, akan bisa kita dapat jika kita memantapkan diri menjadi sosok orang-orang yang beriman. Dan gambaran sosok orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang mampu untuk mewujudkan bahwa ibadah Ramadan yang dia lakukan adalah merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tanda-tanda diterimanya amal ibadah Ramadan yang dilakukan adalah jika setelah Ramadan berlalu seseorang menjadi lebih baik adabnya. Misal setelah Ramadan kita bisa menjadi lebih rajin salatnya, lebih jujur dalam berkatanya, lebih lembut kepada keluarganya, lebih peduli kepada fakir miskin, dan lebih menjaga lisan dari keburukan-keburukan. Kalau itu yang mampu kita wujudkan, niscaya ini merupakan indikator bahwa ibadah Ramadan kita merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru yang sebaliknya. Pasca Ramadan semakin kita gemar untuk menggibah, semakin kita gemar untuk memfitnah, semakin kita gemar untuk berdosa, bermusuhan, atau melakukan segala perbuatan zalim terhadap sesama kita. Bukan demikian. Kalau justru yang terjadi seperti ini, bisa dipastikan dalam Ramadan yang kita jalani, kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kemudian juga ciri orang yang beriman itu adalah merupakan sosok yang mampu untuk mewujudkan terdapat sekian banyak tanda-tanda akhlakul karimah telah ada dalam diriku. Akhlak terhadap Tuhannya, akhlak terhadap dirinya sendiri, dan akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap Tuhannya dia mampu wujudkan dengan dia bisa untuk melaksanakan sekian banyak amalia ibadah yang diamanahkan kepada kita. Yang itu adalah sesuatu hal yang tidak banyak sebenarnya. Hanya terdapat 4 amalia ibadah yang itu tertuang di dalam rukun Islam kita: salat, saum, zakat, dan haji. Itu yang merupakan ibadah utama, yang kalau itu semakin terpelihara, terjaga, dan diamalkan secara baik setelah Ramadan, maka itu sudah mewujudkan bahwa dirinya adalah merupakan sosok orang yang beriman. Yang kemudian akhlak terhadap dirinya, dia mampu untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan zalim terhadap orang lain. Yang ini pun menunjukkan bahwa dia telah menginternalisasi sifat-sifat baik, akhlakul karimah terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia berawal dari terhadap keluarga. Ketika kita menjadi seorang anak saat ini, masih memiliki kedua orang tua, maka kalau kita masih mampu untuk mewujudkan diri menjadi anak yang berbakti, menghormat kepada kedua orang tua, maka itu sudah menunjukkan bahwa kita telah berhasil. Ada yang bisa kita dapat, yaitu apa? Perbuatan baik, akhlakul karimah telah melekat dalam diri. Itulah mengapa barangkali di setiap Idul Fitri kita diharapkan mampu untuk memuliakan orang tua kita. Tentunya bagi seorang anak, ayah dan ibu adalah merupakan keramat yang menjadi penunjang apakah dia akan hidup secara sukses atau tidak ke depannya.
menghormati, memuliakan kedua orang tuanya, kesuksesan akan dia dapat. Tapi jika sebaliknya, tidak mampu dia memuliakan, tidak mampu dia menghormati kedua orang tuanya, maka jangan harap kesuksesan akan Allah beri. Justru kegagalan hiduplah yang akan dirasakan. Na'udzubillah. Oleh karenanya, dalam momentum Idul Fitri ini, bagi kita para anak, mari kembali kita muliakan dan kita istimewakan orang tua. Bagi kita yang masih lengkap memiliki orang tua, ayah dan ibu, syukuri itu dengan kemudian kita memuliakan keluarga. Namun misal saat ini hanya tinggal ayah yang membersamai kita, hanya tinggal ibu yang ada di sekitar kita, jaga itu, karena itulah kunci kesuksesan kita hidup di dunia. Bagi kita seorang suami terhadap istri dan seorang istri terhadap suaminya, juga mari wujudkan akhlakul karimah, karena memang itulah yang menjadi tolak ukur yang nyata apakah kita mendapatkan sesuatu dari Ramadan atau tidak. Bagi suami, berlapang dadalah untuk kesalahan dan kehilapan istrimu, maafkan dan bimbing terus hingga kemudian mampu nantinya bisa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para ibu, sang istri, lapang dada, maafkan kesalahan dan kehilapan suamimu, karena tentunya suamimu adalah bukan manusia yang sempurna. Suamimu adalah manusia yang pasti memiliki khilaf dan salah. Dan kalau itu dimaafkan, insya Allah menjadi penenang buat suamimu untuk bisa melangkah kembali, mewujudkan diri menjadi sosok imam yang patut untuk diikuti baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk kita semua, terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita, handai kawan kita, mari kita pun saling memberikan dan meminta maaf. Yang hal tersebut akan menjadi awal bagi kita untuk bisa melangkah menjalani kehidupan ini ke depan sehingga penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut diingat, Rasulullah SAW mewanti-wanti terhadap pergaulan kita bahwa manakala ada di antara kita maaf yang sedang berselisih, yang sedang bertengkar satu dengan yang lain lebih dari 3 hari, maka tidak dikatakan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Jadikan Idul Fitri ini momentum kita untuk bisa menjadi sosok yang mengawali kembali merekatkan silaturahim antar sesama kita yang barangkali itu sudah terputus tadi. Karena Rasul mengisyaratkan ketika ada 2 orang yang berselisih, salah satu di antaranya yang paling dulu mengucapkan salam, maka dialah yang kemudian berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul pernah mengisyaratkan, siapa yang mau masuk surga tanpa hisab, caranya 3: meminta maaf terhadap orang yang bersalah kepadanya, memberi terhadap orang yang kikir kepadanya, dan kemudian yang ketiga, menyambung silaturahim terhadap orang yang memutuskan silaturahim kepadanya. Kalau ini mampu untuk kita jalankan, balasannya adalah masuk surganya Allah tanpa hisab. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan untuk bisa menjadi ibrah bagi kita sekalian, khususnya bagi saya dan yang bagi aidin aidah sekalian, bahwa mudah-mudahan Ramadan kali ini, walaupun Ramadan telah pergi dan lewat, insya Allah ada memang sesuatu yang kita dapat, yaitu adalah keberkahan Ramadan
dan kebaikan-kebaikannya. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kealpaan. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'iri a'malina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.